Selamat sore, malam, Bapak Ibu sekalian. Hari Selamat ini sore, materi Bang. saya, ya sorry, materi saya nggak panjang sih, karena nanti sekalian saya share unofficial ya, share untuk soal UAS-nya apa, mau dicicil selama sisa pertemuan boleh, baru nanti ya antara minggu ini atau Senin depan saya share apa namanya official soalnya ke Pak Yudi biar disampaikan ke Bapak Ibu gitu. Oke, ini untuk Illustrator dan Photoshop yang kemarin-kemarin aman ya Bapak Ibu ya? Nggak ada pertanyaan ya? Kayaknya belum ada. Untuk sementara kayak belum. Iya. Oke. Hari ini belajar tentang pattern. Jadi minggu lalu saya udah sempat sampaikan belajar untuk pattern brush sekaligus untuk membuat pattern gimana. Terus nanti kita akan belajar menggabungkan antara Photoshop dan Illustrator. Jadi Photoshop dan Illustrator bisa digabung secara tidak langsung supaya lebih cepat kerjanya gitu aja. Oke. Bapak Ibu pernah pakai swatch atau belum? Ini swatches. Kayak kumpulan warna gitu ya. Kumpulan warna ini bisa berupa warna aja. Seperti ini ya, kalau saya klik merah, ya dia akan berubah jadi merah. Nah, hijau, biru, dan seterusnya. Ini ada banyak warna di sini, termasuk gradien. Nah, yang menarik ada pattern-pattern seperti ini. Lah, cara membuatnya seperti apa? Yang paling mudah, biasanya Bapak Ibu bikin kotak sempurna, square ya, kotak gitu aja. Tanpa warna dan garis di akhir. Kalau sekarang mau dikasih warna boleh. Lalu kita kasih objek di dalamnya. Ini saya coba kasih contoh Polkadot. Seperti ini misalkan, Polkadot. Saya kasih 5 titik kayak gini. Nah, ini saya kecilin aja biar nggak terlalu besar. Ini ukurannya perlu diperhatikan karena semakin besar kita buat, patternnya akan sebesar itu. Gitu. Nah, kalau sudah seperti ini sudah sesuai dengan yang saya mau, warnanya saya hilangkan. Jadi kotaknya nggak punya warna, nggak punya garis. Oke, terus saya pilih semua, tarik ke swatch. Kita coba ya. Oh, belum. Nah, jadi kotaknya ini harus di posisi paling belakang. Patternnya di depan. Nah, nanti ketika saya itu sudah jadi swatch, saya pakai ini langsung dia berupa polkadot atau ya pattern apa yang Bapak Ibu mau buat. Nah, yang paling penting dalam pattern, waktu membuat pattern, ini kan kebetulan mudah ya, cuma bulet-buletan aja. Tapi kalau kita pattern beneran, misalkan nih ada yang buka atau punya usaha di bidang tekstil atau lantai gitu, itu kan banyak pakai pattern ya. Nah, yang paling perlu diperhatikan adalah sambungannya. Jadi kayak gini. Nah, ini kan kalau kita ngomong pattern, otomatis seperti ini nanti. Bagian kiri atas ini nanti kan akan ketemu kiri bawah, kanan atas ya kan? Dia akan ketemu, saling ketemu. Jadi pastikan dia nyambung. Saling nyambung. Kalau bingung, jangan pakai ujung gitu aja, pakai samping-samping. Jadi misalkan saya punya segitiga. Nah,
segitiga saya ini akan, kalau saya taruh sini, dia akan nyambungnya di sini. Itu harus tepat nyambunginnya. Posisinya harus tepat. Kalau nggak tepat nanti patternnya aneh. Contoh ya, paling gampang. Kalau ini saya kurang geser dikit gitu. Berarti nanti dia akan jadi seperti ini. Bentar. Nah, dia akan jadi seperti ini. Nggak nyambung ininya, patternnya. Patternnya nggak nyambung. Tapi kalau dia benar, kayak gini, nanti bisa nyambung. Kayak gitu. Jadi paling gampang dihitung aja. Di sini geser berapa, di sini geser berapa. Paling gampang itu, atau dipaskan tengah. Kayak gitu. Misalkan nih, saya punya ilustrasi, saya bikin apa, ikan ya. Supaya cepat, ikan aja. Nah, saya punya gambar ikan. Ikannya ini saya mau taruh di sini, patternnya supaya nyambung. Nah, berarti kalau saya taruh ini di sini, saya gesernya gini. Oh, ini agak kayak gini kan susah kan ya. Biasanya kalau susah gini saya pakai bantuan. Jadi saya buat kotak pembantu untuk geser aja. Nah, terus kotaknya saya buang. Nah, ini cara bikin pattern gini. Pastikan yang sini nyambung sama yang ini. Kita coba ya. Nyambung apa enggak. Nah, nyambung. Aman berarti. Tepat. Kalau nggak nyambung nanti kan dia kayak patah kayak gitu. Nah, yang susah adalah ketika di ujung-ujung. Nah, misalkan ini ikannya kita taruh ujung. Nah, ini saya harus benar-benar presisi. Karena yang bagian ini akan ketemu di sini. Yang bagian ini akan ketemu di sini. Ya kan? Terus bagian sini dan sini akan ketemu di sini. Jadi harus benar-benar presisi. Kalau kayak gini susah, pakai bantuan aja kayak gini. Nah, oke, sekarang kita coba. Nah, ini nyambung dengan baik. Sebetulnya tidak, ini kurang dikit ini. Tapi ya, kalau kecil mungkin nggak kelihatan ya. Terus sininya, oh ini miring ya. Ini agak susahnya di sana. Tekniknya tidak susah, yang susah adalah ngepasinnya. Nah, kurang lebih kan seperti ini. Jadi, kalau ini sudah jadi pattern, dia langsung otomatis. Ini kan nyoba ya, bukan jadiin pattern yang tadi. Kalau ini sudah yakin, kayak gini, nah ini dihilangkan, kotaknya dihilangkan. Nggak boleh ada warna, nggak boleh ada garis, dan ditaruh di bagian paling belakang. Masukkan ke swatch. Udah, ini kita bisa pakai sebagai pattern. Oops. Seperti itu. Sampai sini dulu, mungkin ada yang mau ditanyakan? Pak mau nanya, Yes. itu tadi
habis diseleksi terus diklik kanan make apa? Nggak ada klik Biar- kanan. Habis diselect. Oh, Yang buat nyoba. ini Ya. untuk nyoba. Iya, iya. Itu clipping mask. Tadi kan Jadi jadi clipping mask itu objek yang paling besarnya yang mau dijadikan batasan harus di paling depan. Jadi ini kotaknya saya posisinya paling depan. Saya pilih semua. Di klik kanan ada make clipping mask. Seperti Oke, itu. berarti yang terpotongnya yang paling atas ya? Ngikutin yang paling atas ya, Pak? Betul, iya yang paling Oh. atas. Kalau waktu bikin pattern di swatch kebalik ya, kotaknya harus di paling bawah. Kalau apa, Pak? Kalau waktu bikin patternnya kebalik, kotaknya di paling bawah. Oh, oke, Posisi baik. kotaknya di paling bawah. Gitu. Ini pattern ini bisa dipakai dengan sangat banyak ya gunanya. Buat post Instagram bisa, buat branding bisa, buat Bapak Ibu yang langsung kerja di misalnya tackle atau kain yang bikin pattern-pattern juga bisa. Ini saya kasih satu contoh project branding tapi ada patternnya. Nah, ini saya pakai pattern semua kan. Saya bikin patternnya seperti ini. Dari pattern ini saya bikin swatch. Ini kalau Bapak Ibu bisa lihat di sini ada beberapa. Nah, jadi enak. Saya tinggal bikin kotak, diklik, jadi. Bikin kotak, diklik, jadi. Nggak perlu repot-repot bikin satu-satu. Sampai sini ada pertanyaan lagi mungkin? Pak, maaf, sepertinya saya terlewat, Pak. Ya. Cara cepat untuk copy objek itu gimana sih, Pak? Jadi saya Oh, oke. Gini. Cara cepat untuk copy objek. Jadi, ini sekalian saya bahas ya. Biasanya kan ada copy paste, Ctrl C, Ctrl V. Tapi kalau Ctrl C, Ctrl V nanti dia kayak gini. Waktu saya Ctrl C di sini, Ctrl V-nya bebas dia, sembarang di mana aja. Nah, cara yang lain seperti apa? Itu ada yang namanya paste in place. Suara saya terdengar? Terdengar ya? Terdengar. Paste in place itu berarti saya mengcopy objek dan ingin nge-paste-nya di posisi yang persis sama kayak gitu. Itu caranya adalah Ctrl C terus Ctrl F. Dia akan di posisi yang sama. Jadi ini ada dua ya. Kalau di Ctrl F. Karena dia ketumpuk di atasnya kayak gitu. Nah, terus ada yang lain. Misalkan saya mau mengcopy objek ke sebelahnya gitu ya. Itu tinggal Bapak Ibu tahan Alt, terus objeknya dipilih dan digeser. Terus dilepas saja. Nanti dia ke copy. Ini berlaku untuk semua software Adobe ya. Jadi Bapak Ibu pakai Adobe Photoshop, Adobe InDesign, Adobe Illustrator sama. Kalau tekan Alt, terus tarik objek, dia ke copy. Nah, terus untuk di InDesign, Illustrator, khusus ada yang namanya Ctrl D atau duplicate. Di sini objek, bentar. Saya nggak ingat tempat ininya malah. Ya, saya lupa tempatnya. Cuma intinya duplicate itu seperti ini. Di duplicate ini bukan mengcopy ya Bapak Ibu. Perlu diperhatikan duplicate ini bukan mengcopy. Tapi dia mengulang hal terakhir yang kita lakukan. Jadi misalkan ini saya pilih dan saya geser. Ini kan copy ya jadinya ya. Terus saya tekan Ctrl D, maka dia akan mengcopy karena hal terakhir yang saya lakukan adalah mengcopy.
Seperti ini. Tapi kalau hal yang saya lakukan adalah menggeser, ini saya geser, terus saya kontrol D, dia akan geser. Kayak gitu. Sejauh ini paham? Nah, kontrol D ini biasanya saya suka pakai kalau butuhnya ada cara yang lebih cepat lagi, cuma saya lebih suka ini. Apa namanya? Untuk buat papan catur, ini saya punya objek hitam putih ya. Terus saya kontrol D, saya copy kontrol D. Terus saya copy miring, gini, saya kontrol D. Ini saya pindah. Jadi papan catur dalam hitungan detik. Kayak gitu. Ya, itu bisa Bapak Ibu eksperimen nanti. Nah, sekarang silahkan dicoba untuk bikin polkadot dulu deh, supaya nggak susah ya. Yang polkadot dulu dibuat swatch. Nanti ada yang bingung, silakan bertanya. 5 menit cukup ya, bikin polkadot. Jadi produk akhirnya adalah waktu Bapak Ibu bikin kotak, terus diwarna, pakai swatch langsung jadi pattern. Yes. Terima kasih Pak Yudis. Bisa Mantap. dibantu langkah-langkah. Oh ya Pak, tadi untuk yang pemberian warna merah itu hanya untuk membantu saja. Untuk membantu supaya saya tahu kotaknya di mana. Oh, untuk penanda. Iya, biasanya kan susah gitu. Ini kotakku Kalau kemana hilang, gitu. iya. Iya. Betul. Nanti terakhir dihilangkan aja warnanya. Sudah selesai.
Bisa semua? Aman Bapak Ibu? Sudah selesaikah atau masih ada yang Saya mencoba? belum jadi. Ya, silakan Pak. Bagaimana? Sorry Pak, boleh Yes. diulang lagi Pak, cara nambahin ke swatch-nya gimana Pak? Oke. Terakhir ya, nak, masukin ke swatch ya. Jadi waktu masukin ke swatch, pastikan kotaknya ini di paling belakang. Kalau nggak yakin, paling gampang pakai ini. Arrange, send to back. Itu pasti sudah di paling belakang dia. Terus warnanya dihilangkan semua. Nah, dipilih, swatch-nya dibuka, ditarik aja ke swatch. Ditarik, dimasukkan sini, dilepas. Nanti kan kelihatan di paling belakang. Nah, kalau udah kayak gitu, tinggal bikin objek yang fill ya, yang paling kelihatan. Stroke bisa dikasih, cuma fill pasti lebih kelihatan karena kan isi ya. Nah, terus diklik aja di swatch yang baru itu. Dia langsung jadi button.
Sudah semua ya? Saya lanjutkan. Jadi gini, yang paling penting diketahui waktu bikin pattern adalah ketika satu objek sudah dikasih pattern dari sebuah swatch, kalau dibesarin, patternnya ikut besar. Terus kalau mau normal gimana? Ditekan lagi aja swatchnya. Itu kembali ke ukuran normal. Nah, yang perlu diperhatikan ada ukuran normal. Ini kan karena saya bikinnya sebesar ini, jadi dia defaultnya paling kecilnya segini. Kalau misalkan ini saya kecilkan lagi, ini ya, kecil-kecil gini. Terus saya masukkan jadi swatch. Nah, dia akan kecil-kecil kayak gini. Jadi perlu dipertimbangkan ketika bikin pattern, mana nih, seberapa gede nih yang mau dipakai. Jadi default size-nya dia. Kayak gitu. Terus, waktu untuk ngedit pattern. Jadi pattern ini luas sebetulnya. Yang saya ajarkan ini kan cuma yang model kotak gini ya. Tapi pattern kan sebetulnya ada yang segi 6 dan lain sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu bisa lihat waktu di swatch-nya di double klik aja. Nah, nanti kelihatan kayak gini. Tile type-nya ini banyak. Ada yang brick by row. Kayak gini kan beda. Dia agak geser ke kanan kiri kayak gini. Ini geser ke kanan ke atas bawah. Ini hex segi 6 modelnya. Hex row. Nah, ini kalau Bapak Ibu memang mau mempelajari pattern, bisa dieksplor, dicari sendiri. Tapi di sini saya ngajarinya yang grid aja. Ini paling mudah. Kayak gitu. Sejauh ini harusnya nggak ada masalah ya. Oke. Terus, kapan hari sudah saya bahas soal expand, tapi mau saya ingatkan lagi. Jadi, ini saya ketik expand. Expand itu dari efek menjadi stroke, kalau dia berupa garis, dari stroke menjadi path atau objek. Nah, jadi paling gampang seperti ini. Kalau saya bikin yang pakai blend kemarin. Cara tahu sesuatu itu efek atau bukan dari mana? Gampang. Lihat aja apakah objek yang terlihat di sini sesuai dengan biru-birunya apa enggak, kayak gitu. Kalau ini saya blend. Nah, ini kan yang biru-biru cuma yang pinggir kiri dan pinggir kanan. Kelihatan ya? Kiri dan kanan tok, yang lain nggak ada biru-birunya. Berarti dia efek. Kalau dia objek beneran, berarti harusnya ini kan garis semua. Tiap garis harus ada biru-birunya, kayak gini. Ini efek, kalau saya expand dia jadi stroke. Ini saya expand, jadi stroke. Nah, masing-masing sendiri. Masing-masing ada garisnya sendiri-sendiri. Ini berarti udah bukan efek dia. Kalau ini saya expand lagi, maka yang garis-garis ini akan jadi objek-objek seperti ini. Ini saya expand lagi. Nah, dia akan jadi objek. Ini udah bukan garis lagi, ini kayak kotak-kotak yang panjang-panjang gitu. Nah, ini kotak-kotak udah. Ini Bapak Ibu perlu pahami kalau memang mau bermain dengan efek. Ini efek ada banyak, bisa dieksplor sendiri. Yang paling sering saya pakai adalah di bagian distort and transform. Ini dicari aja sendiri. Atau mau dijelasin? Mau dieksplor sendiri atau dijelasin? Boleh Pak, aja Pak. Oke, saya jelaskan yang paling sering saya pakai aja ya. Efek. Nah, efek bisa dari objek apa aja, tapi yang saya jadikan contoh di sini adalah kotak dan lingkaran. Untuk yang pertama adalah, selain 3D kan kemarin udah ya, distort and transform,
di pucker and blood. Nah, pucker and blood ini adalah menarik ke dalam atau mendorong keluar sebuah titik. Kotak ini kan ada 4 titiknya. Sini, 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 sama sini. Bulatan juga ada ini, sama ini. Nah, kalau di pucker blood hasilnya beda. Supaya kelihatan nih, pucker and blood. Nah. Aduh. Bentar, ini saya terhalang. Nah ini. Pucker and blood-nya, kalau saya arahkan ke pucker, dia akan seperti ini hasilnya. Jadi titiknya ditarik keluar. Kalau blood, titiknya ditarik ke dalam. Tahu gitu kemarin bikin bunga pakai ini ya. Nggak usah tracing satu-satu. Ya hasilnya beda. Nah, terus kalau buletan beda nggak? Beda karena letak titiknya beda. Nah, ini saya paker ya. Nah, dia modelnya lebih kayak bintang apa ini? Ya segitulah, bintangnya Genshin Impact kalau Bapak Ibu ngikuti ya. Nah, kalau seperti ini bunganya juga beda. Jadi tiap objek akan menghasilkan beda-beda. Segi 5 jelas beda lagi. Segi 6 gini ya. Ini 6 kan ya. Ya 6. Ya. Nah, otomatis beda kan. Tapi basically sama. Packer itu titiknya ditarik keluar, blood titiknya ditarik ke dalam. Dan seterusnya. Bisa dicoba sendiri. Pakaran blood ada pertanyaan? Ya. Belum ya. Terus ini raven. Raven ini adalah menjadikan garis di sekitarnya jadi kasar seperti ini. Nah, kan jadi kasar ya. Ini size-nya semakin besar ya, dia semakin gak karuan. Kalau relatif dia berubah-ubah, kalau absolut lebih rapi. Detailnya pun bisa dikecilin atau dibanyain ya. Nah, yang paling menarik adalah ini, smooth dan corner. Kalau smooth, dia akan lebih rounded. Nggak kelihatan mungkin, saya zoom aja. Nah, kalau smooth, dia akan lebih bagus dibanding yang corner. Yang corner kan kesannya tajam. Kayak gitu. Ini kalau di OK, Bapak Ibu bisa lihat hitam-hitamnya itu meleot-meleot, tapi birunya kotak. Lah berarti dia efek. Kayak gitu. Pokoknya nggak sama, ada yang nggak sama berarti dia efek. Selanjutnya, tweak. Tweak ini jadiin meleot. Modify-nya dari anchor point, in-out control. In ini berarti harusnya kayak garisnya ditarik ke dalam, out-nya garisnya ditarik keluar. Tapi kalau bingung ya dicoba aja nggak apa-apa. Horizontal vertikalnya bisa diatur seberapa besar gitu kan ya. Vertikalnya juga ada relatif dan absolut. Semakin relatif dan semakin absolut, objeknya akan semakin ngikuti objek awal kayak gitu. Terus twist. Twist ini kayak diputer. Nah, dia kayak diputer. Kayak apa ya? Bayangannya mungkin kayak dimasukin mesin cuci gitu ya, dia muter kayak gitu. Terus berikutnya adalah zigzag. Ini yang paling saya sering pakai. Saya senang banget pakai zigzag kalau buat bikin perangko. Sama ini, size-nya absolut relatif, rights per segmen ininya ya, berapa banyak. Size-nya ini seberapa, nah kayak gini. Ini kan lucu gitu, udah jadi kayak perangko, tinggal kita ngasih gambar di dalamnya. Kayak gitu. Nah, ada satu lagi. Ini terutama penting kalau Bapak Ibu, bukan tidak bisa dibilang efek, tapi sangat berguna. Paling sering kalau Bapak Ibu suka main
Pathfinder dipotong-potong kayak gini. Nah, potongnya pakai yang gini aja. Nah, ini saya potong. Oh, ini rapi ya. Gini aja, tak bukakan file. Nah, ini lihat tulisan sum ini banyak titiknya karena dia dihasilkan dari paling sering itu apa, path yang garis yang dijadikan objek itu bisa menghasilkan titik-titik kayak gini. Nah, padahal ini kalau mau ngedit nanti repot sekali. Supaya dia bisa lebih sederhana, pakai di ini objek path simplify. Nah, di simplify ini bisa diatur. Curve precision ini seberapa presisinya. Jadi kalau tak mentokin, ya dia bagus. Nah, ini kan sudah semakin jarang kan. Kalau angle threshold-nya saya naikkan, dia akan semakin jarang lagi. Nah, ini untuk memudahkan Bapak Ibu kalau mau ngedit-ngedit bisa lebih gampang juga. Itu aja. Dan berikutnya, ini Illustrator sebenarnya udah habis. Jadi kalau Bapak Ibu mau nyoba dulu boleh, mau tanya-tanya boleh. Udah habis dalam arti ya yang sering-sering sudah saya ajarkan. Kalau sisanya mungkin eksplorasi sendiri ya silahkan. Nah, selanjutnya adalah kalau nggak ada pertanyaan, saya akan lanjutkan ke gabungan Illustrator dan Photoshop. Saya tunggu bentar, ada yang mau bertanya? Mungkin ada yang mau bertanya berkaitan sama expand, efek, atau yang swatches tadi, Ya, yang masih belum swatches. jelas. Soalnya saya bikin masih miring juga. Ya, kalau soal miring-miringan itu Nggak pas. kebiasaan, Pak. Iya. Iya, titiknya masih belum pas kayaknya. Jadi titik 5 pojok-pojok sama titik tengah, terus pas di swatch, di klik patternnya itu titik tengahnya jadi 2. Ya, kalau main pattern betulnya paling gampang dan paling apa namanya? Paling mudah dan paling presisi itu ya mau nggak mau ngitung. Jadi biasanya kayak gini. Saya buat dari kotaknya itu udah pakai ukuran. Jadi misalnya 30 kali 30 mm. Terus saya misalkan punya objek gini ya. Nah, ini saya gesernya habis mentok saya geser lewat X dan Y-nya. Jadi di transform ini ada X, Y. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Ada X, Y. Transformnya Illustrator ini cukup pinter. Jadi kalau X itu kan yang apa ini ngomongnya? Horizontal ya. Horizontal. Y itu kan vertikal. Jadi kalau saya mau geser ke kiri berarti ke kiri 30 berarti minus 30 kayak gitu. Nah, misalkan saya mau ke kiri berapa? 10 mili. Saya min 10. Loh, kakean. min 3. Nah, kayak gini. Ini kan nggak benar-benar tengah kan ya? Iya. Nah, nanti waktu saya copy ke sini sama. Di sini saya min 3. Wah, ini udah kayak matematika, udah ngitung, benar-benar ngitung. Tapi jadinya pasti presisi. Kayak gitu.
Itu kalau memang benar-benar mau presisi. Tapi karena ini masih belajar, ya nggak apa-apa, menceng-menceng dikit wajar. Kalau Iya. Bapak Ibu mau, mau menseriusi apa namanya pattern, suka bikin pattern gitu, ya mungkin perlu dipertimbangkan untuk bikin presisi gitu kan, kayak gitu. Dah, kalau nggak ada, ini bagian terberat bukan karena susah, tapi karena buka Photoshop dan Illustrator sekaligus itu berat. Kalau komputernya Bapak Ibu mumpuni, ayo dicoba. Kalau tidak mumpuni, diperhatikan aja. Karena komputer saya pun cukup struggling kalau Photoshop dan Illustrator buka bersamaan. Ini bareng Zoom pula. Iya, sama sih. Share screen sekalian. Share screen pula. Kalau misalkan ini saya terlempar, mohon ditunggu ya. Berarti komputer saya nge-freeze. Nah, ini untuk bikin-bikin objek kayak gini harusnya sudah pada bisa ya. Harusnya tidak susah, cuma perlu biasa. Nah, jadi kenapa kok akhirnya secara industri banyak orang pakai Adobe? Sebetulnya adalah karena sesama Adobe ini sangat mudah untuk dikombinasikan. Jadi ini berlaku dari Photoshop ke Illustrator, dari Photoshop Illustrator ke InDesign, atau mungkin Bapak Ibu yang bikin video gitu ya, dari Photoshop ke Premiere, dari Illustrator ke Premiere, ke After Effects, itu jauh lebih mudah daripada cross ke software yang bukan Adobe, kayak gitu. Nah, kemudahannya seperti apa? Semudah ini. Jadi misalkan saya sudah punya objek nih di Illustrator. Saya mau pakai di Photoshop. Ini tinggal saya pilih, saya copy literally Ctrl C, terus saya pergi ke Photoshop, saya Ctrl V. Nah, nanti akan keluar seperti ini. Biasanya saya pilih antara Smart Object atau Pixel. Bedanya kayak gini. Pixel berarti apa namanya? Illustrator itu kan vektor. Dia kalau dibesarin nggak pecah kayak gitu ya. Ketika saya taruh sebagai Smart Object, dia akan menyimpan apa ya? Kemampuan vektornya itu Smart Object. Tapi kalau saya pilih sebagai pixel, berarti dia akan bisa pecah nanti, kayak gitu aja. Bedanya di sana. Nah, kalau sudah dipilih, tinggal di OK. Nanti seperti ini. Kalau perlu dibesarin, ya tinggal dibesarin. Sisanya sama, kayak Photoshop. Kalau mau dibesarin, pakai Ctrl T, terus nanti bisa diputar-putar, dan lain sebagainya. Mohon maaf, Pak. Ini Yes. Pak Evan buka Photoshop. Yang ini sekarang Photoshop. Oh, sorry. Tampilannya nggak kelihatan. Iya. Iya, apa share screen-nya? Iya. Sorry. Saya ganti Iya. dulu share screen-nya. Saya jelaskan ulang ya. Saya kira tadi nge-lag atau pindah tampilan kan nggak berubah. Ya, sorry. Jadi ini saya copy tadi, ya ini kan Illustrator ya, AI. Saya pilih objeknya, saya copy, saya pindah ke Photoshop, saya paste pakai Ctrl V. Nanti keluar pilihan kayak gini, Smart Object, Pixel, Path, Shape Layer. Biasanya paling saya sering pakai Smart Object. Kalau Pixel nggak saya pakai, kenapa? Karena toh kalau sudah jadi Smart Object, saya butuh jadi pixel, tinggal saya rasterize kayak biasanya.
Nah, kalau sudah dipilih gini, dibesarin aja atau dikecilin, terserah. Kalau udah diantar. Nah, udah, ini objek sudah ada di Photoshop kayak sebagai gambar gitu kan. Jadi Bapak Ibu bisa bikin apapun yang lebih mudah dibuat di Illustrator, lalu dipindah ke Photoshop. Sangat bisa. Kalau komputer saya nggak kuat gimana Pak? Ya dibuat di Photoshop, dibuat di Illustrator, sampai selesai, terus di ekspor JPEG, baru dimasukkan ke Photoshop kayak gitu. Ya terpaksa ya. Nah, kayak gini-gini ini membantunya dalam hal seperti ini. Misalkan blend tool kemarin. Kalau saya suruh bikin gini di Photoshop, aku mandek kayak jadi desainer apa-apa. Mati ya tuh, satu-satu kayak gini. Nah, ini di Illustrator kita bisa bikin dalam hitungan detik. Tapi kalau di Photoshop kan nggak memungkinkan. Jadi saya bikin ini di Illustrator, saya copy, saya paste di Photoshop. Nah, udah, sisanya tinggal saya edit. Mau diputer kah, dibesarin, dikecilin, ya kan? Jadi orang-orang yang bikin poster bagus-bagus ya, biasanya mereka combine iya. kayak gitu. Nah, oke, sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nggak, saya lanjutin. Yang perlu diperhatikan ketika copy paste adalah seperti ini. Kalau saya mau copy gambar kemah ini dan blend ini ke Photoshop, terus saya pilih, saya copy. Waktu saya paste, dia jadi satu. Jadi bukan bagian yang terpisah. Jadi kalau Bapak Ibu mau pakainya terpisah, jangan di-copy bareng. Kopinya satu-satu. Kemahnya dulu. Terus baru blend-nya. Ya emang agak ribet sedikit, tapi membantu di kemudian ya. Nah bahkan ini, kemahnya pun sama. Misalkan, saya mau pintunya sama kemahnya bisa dipisah ya, jangan di-copy bersamaan. Ininya dulu, luarnya dulu, terus baru ini dalamnya. Nah, jadinya nanti bisa diedit sendiri-sendiri. Gitu. Misalkan bevel emboss gitu, mau di bevel emboss. Nah, ini kan kelihatan ya, agak timbul kayak gitu. Jadi pakai efek Photoshop-nya di Photoshop, buatnya di Illustrator, nah bisa dikombinasi. Nah, karena Bapak Ibu udah belajar Photoshop kemarin dan sekarang belajar Illustrator, ya tinggal dikombinasi aja. Kapan pakai di Photoshop, kapan pakai di Illustrator, kayak gitu. Misalkan bikin poster yang ada gambar orangnya kan susah kalau di Illustrator. Ya, pakai terakhirnya di Photoshop kayak gitu. Sisa-sisanya kalau ada dekorasi, pattern, nah bikin di Illustrator kayak gitu. Ada pertanyaan? Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada, saya akan jelaskan UAS, terus Bapak Ibu bisa mungkin mulai cari ide ya. Oh iya. Berlaku yang kemarin itu Pak, 10 icon. Setelah banyak pertimbangan, saya ganti Pak, karena kalau icon kayaknya Bapak Ibu sudah cukup jago waktu pertemuan pertama Illustrator sudah bisa bikin. Iya. Kalau diulang-ulang nanti nggak belajar sesuatu yang baru ya kan. Ya. Jadi
mirip tapi ada pengembangannya. Udah ya? Nggak ada pertanyaan ini berarti? Lanjut Bapak Ibu. Lanjut dulu ya. Kalau tidak ada, saya bikin di mana tadi? Nah, ini. Nanti Bapak Ibu akan membuat seperti ini, versi yang lebih sederhana. Tenang, versi yang lebih sederhana. Dan ini saya share-nya. Nah, versi yang lebih sederhana. Lebih sederhana seperti apa? Nanti ilustrasinya nggak perlu seribet ini. Ya ini kan ilustrasinya gedungnya ada sekota gitu kan. Mobilnya ada banyak. Gitu. Nggak perlu, saya nggak perlu yang sebanyak ini. Yang perlu Bapak Ibu buat nanti adalah, ini boleh dibuat di Illustrator, di Photoshop boleh, tapi modelnya vektor art kayak gini ya. Ini kan gaya Illustrator sekali, pakai shape kotak-kotak gitu. Yang harus ada adalah satu mobil, satu bangunan, satu pohon, jalan, gunung, dan matahari. Ya, satu mobil, satu bangunan, satu pohon, jalan, gunung, dan matahari. Jalan, satu Bukit, pohon. Pak. Ya, ada yang Bukit bertanya? boleh, Pak. Gimana? Bukit. Bukit, ya bukit, gunung, nggak masalah Pak. Disesuaikan aja. Kan dia secara objek mirip kan ya? Ya. Tapi, Eh, maaf Pak, saya mau nanya Pak, ini belakangnya ini ada shadow kayak Sydney ya Pak ya? Ada shadow kayak Sydney nih, gedung-gedung di Sydney. Gimana? Ada shadownya lagi tuh, ada seperti bangunan tapi tipis dia di belakang gambar bangunan ini Pak. Yang mana? Tipisnya yang mana? Ini kah? Bukan. Bukan, udah hilang. Oh Bayangan dari ya, Bapak mungkin kali ya. ini bukan bayangan, ini tekstur Pak. Nanti saya lanjutkan. Oh, gitu. Nah, jadi ada satu mobil, satu bangunan, satu pohon, terus ada jalan, gunung, dan matahari. Nah, terus terakhir diberi tekstur. Diberi tekstur kertas atau pasir atau tekstur yang Bapak Ibu suka lah, boleh, nggak apa-apa. Cara cari tekstur tinggal di Google aja tekstur gitu. Tekstur kertas gitu. Nanti akan kuat tekstur kertas, tekstur pasir bisa, tekstur kayu boleh gitu kan. Supaya gambarnya nggak flat. Ini kan flat ya, flat gitu aja. Ini dikasih tekstur supaya nggak flat. Otomatis ngasih teksturnya harus di Photoshop. Jadi idealnya adalah Bapak Ibu bikin gambarnya di ilustrasinya yang satu gunung, satu mobil, bangunan tadi itu di Illustrator, lalu kasih teksturnya di Photoshop. Nah, ukurannya minimal 1080 kali 1080 pixel. Kotak berarti. Minimal 1080 kali 1080 pixel. Kalau mau lebih panjang atau lebih tinggi, boleh. Tapi minimal 1080 kali 1080. Kriterianya nanti sama seperti bukan UTS ya itu. Kemarin latihan. Kesesuaian dengan instruksi, kerapian, komposisi sama. Nanti file resmi UAS-nya nanti saya kirimkan ke Pak Yudis. Jadi fokusnya adalah menggambar ilustrasi dan diberi tekstur itu aja. Ada pertanyaan?
1080 kali 1080 pixel ya Pak ya. Pengumpulan dalam format apa Pak? Ada yang bertanya. Pengumpulannya JPEG aja, jadi Oh, nggak perlu pakai apa PSD atau AI, nggak usah, JPEG aja. Nah, ini supaya Bapak Ibu ada gambaran. Tadi kan satu bangunan, satu apa namanya jalan dan lain-lain. Gayanya boleh macam-macam. Ada yang sesederhana ini boleh. Kayaknya kalau ini lihat gini aja udah bisa bikin kan ya. Tinggal kotak, pentul jadi. Terus ada yang bangunannya seperti ini boleh. Nggak masalah. Mana lagi? Jangan yang kayak gini ya kalau bisa. Ini kan siluet aja. Ini bangunan kayak gini boleh. Nah, atau yang kayak gini juga boleh kalau agak niat gitu ya. Ini lebih susah, ini namanya isometrik. Terus contohnya bisa di-share ke grup. Bisa, nanti saya save beberapa gambar, saya kirim ke Pak Yudis ya. Oke, Pak. Kalau yang contoh yang Bapak tampilkan di Photoshop itu flat, ya itu maksudnya. Itu flat, iya ini flat. Kalau isometrik tadi yang seperti isometrik yang itu kayak semi 3D, kayak gini. Oh, iya. Ini isometrik. Saya nggak mengharapkan isometrik karena isometrik ini nggak susah sih, cuma time consuming ya. Jadi butuh waktu yang sangat lama untuk mengerjakan. Saya harapkannya yang flat aja cukup. Mau model gini boleh, nggak apa-apa. Mau model gini gitu ya. Ini contoh apa Pak? Kartun, nggak? Ini vektor bisa sih, cuma vektor. Dia nggak geometris banget gitu aja bedanya. Gitu. Kalau mau buat kayak apa namanya? Oh, pokoknya ada matahari, ada gunung, ini mau dibuat kayak peta harta karun. Monggo silahkan. Sesuai kreasi masing-masing. Pokoknya kan ada satu gunung, satu pohon, satu gedung, jalan gitu kan. Gitu sih. Nah, mau seperti ini juga boleh. Ini kan flat, benar-benar flat dari atas gitu kan ya. Ini juga bisa, ini juga flat. Ya nanti contoh-contohnya saya kirimkan ke Pak Idis biar di forward. Seperti itu dikumpulkan dalam format JPG aja. DPI-nya jangan kecil-kecil ya, kalau bisa 150 ke atas biar nggak pecah. Udah, itu aja. Dari Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan? Badanku pegel-pegel. Silakan yang mau bertanya. Atau ada yang mau mencoba sekarang? Ya boleh Pak ya, langsung coba. Boleh. Kalau mau mencoba, boleh. Siapa tahu, pas saya ada ide udahan, mau dicoba-coba, mumpung. Nanti kalau ada yang nggak nemu kan bisa tanya sekarang. Iya, bisa langsung tanya mungkin. Pak Ivan mau nanya. Yes. Silakan.
Yang tadi Pak Evan bilang setelah dari AI, kemudian dibawa ke Photoshop, dikasih pattern. Ini maksudnya mungkin bisa dicontohkan, Pak. Dikasih tekstur, Pak. Oh, sorry ya, maaf dikasih tekstur Iya, tadi. Mungkin bisa dicontohkan. bisa. Iya, terima kasih. Bentar. Oke. Wah, berat sekali. Nah, ini gambar dari ilustrator gitu ya. Terus saya mau kasih tekstur. Tinggal cari aja tekstur. Boleh di Unsplash, di Google juga boleh tekstur kertas. Nah, teksturnya yang bersih ya, jangan ada apa namanya. Ini kan ada iStock gitu, watermark jangan. Yang bersih. Kalau cari yang bersih susah, di Unsplash pasti aman. Apa tadi tekstur? Nah ini, misalkan ini bukan tekstur kertas, ini tekstur tembok ya, semen gitu. Jangan tekstur yang kayak gini, tekstur polos-polos aja. Nah ini boleh tekstur tembok gitu boleh. Tekstur kaca silahkan. Pokoknya gambarnya kelihatan lah ya nanti. Nah ini saya download. Nah kalau udah, tinggal nanti gambarnya. Nah ini saya tarik ke Photoshop. Nah, seperti ini kan. Supaya kelihatan gambarnya yang saya multiply. Biasanya multiply paling gampang. Tapi kalau mau dicoba yang lain ya boleh. Kan gini, semi painting gitu ya. Multiply paling aman biasanya kalau teksturnya putih. Nah ini juga boleh. Mana multiply kulit. Nah kayak gini lah. Sesederhana itu sebetulnya. Tinggal gambarnya dimasukin, terus ilustrasinya dimultiply. Atau dicari lah yang layernya sesuai dengan keinginan gitu kan. Tadi kertas itu juga sama, tekstur kertasnya saya masukin, gambarnya saya multiply. Sudah? Gitu aja. Terima kasih Pak Evan. Sama-sama. Oke, ada lagi yang mau ditanya? Ya, bukit jalan matahari nggak harus satu sih Pak. Bukit jalan matahari mau lebih dari satu boleh. Yang penting, tapi ini minimal kok. Iya, Minimal ini. satu mobil, minimal satu bangunan, satu pohon. Mau dikasih lebih, pohonnya ada 10, bangunannya ada 5, silahkan. Nggak apa-apa. Mataharinya satu aja. Kalau 2 nanti gawat.
Jadi mungkin pohon, mobil, bangunan yang bisa banyak. Iya, betul. Jalan-jalan juga kan, Iya, jalan-jalan bercabang-cabang kan ya biasanya iya. ya. Pak Evan, mau nanya Pak? Silakan Pak Adi. Ya, Pak kok tadi ada suaranya terus hilang? Pak Ya, Evan, Pak Adi. ya. Itu gambar dari mobil sama bangunannya itu kita ngambil dari Google aja nggak apa-apa ya Pak ya? Apa harus buat sendiri Pak? Buat sendiri, Pak, pakai Illustrator. Boleh pakai pen tool, boleh pakai objek, digabung-gabung boleh. Oh gitu. Iya, Baik Pak. siap. Pak Evan, maaf Yes, tanya Pak. ya. Sebelumnya di lembar kerja Pak Evan kan sama saya nih pribadi beda nih Pak. Apalagi kan saya baru belajar Illustrator. Nah, Iya. mungkin dari Pak Evan punya settingan khusus untuk lembar kerjanya Pak. Karena kan pasti teman-teman atau saya sendiri akan tayangin ulang video ini lagi kan Pak. Kayak tadi, Oh, contohnya oke. swatch aja saya sulit Pak nyari gitu. Oke, gini. Mas Syahrul pakai versi berapa? Yang dari Pak Evan berikan linknya. Oke, versi 2018. Bentar ya, saya tutup Illustrator saya buka yang ya 2018. Nah, ini. Tapi tadi dari Pak Syahrul Ya, Pak. bisa nemu akhirnya swatch-nya. Ya, saya tadi sempat lihat di browsing juga di window ya Pak, window kalau nggak salah. Oke. Tunggu sebentar ya. Versi 2017. Kayaknya 2017 ini tampilannya udah mirip dengan 2018. Betulnya lembar kerjanya saya itu default, Pak. Cuma memang karena kita beda versi, jadinya ada yang berbeda. Berat sekali. Oh, iya. Yang saya kasih 2017 ya, bukan 2018. 2017. Oke, terlihat ya. Iya. Nah, loading. Nah, tampilan kerjanya kan kayak gini kan ya. Iya Pak. Ininya agak besar gini rasanya. Yang default. Kotak Pak. Sebetulnya secara umum mirip sih Pak. Swatch, kalau nggak nemu bisa dicari di Windows Swatch. Ini Windows Swatches. Nah, ini di sini. Gitu. Terus sebetulnya sisanya hampir sama. Kalau dia berupa panel di sini, kebanyakan akan bisa ditemukan di Windows ini. Misalnya untuk paragraf, jadi window type paragraf atau window type karakter. Itu Pathfinder di sini.
terus gradient, mana lagi? Brush, color, hampir semuanya bisa ditemukan di sini. Yang panel ya. Gitu. Finder, artboard bahkan window artboard ada, ya kan? Mana lagi Pak? Mungkin yang tadi ini Pak Syarul. Ya, terima kasih sih Pak. Ini aja sih. Jadi nanti kan saya bisa lihat tayangan ulangnya lagi. Kalau kayak gini kan bisa jelas ya. Kan? Ya, in case lupa ya. Soalnya pas awal install kan beda Pak sama yang mau jadi. Betul, betul. Ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Simbol, stroke. Nah, ini stroke. Kalau Bapak Ibu nanti misalkan nemu stroke-nya kok kayak gini ya, kok yang di video panjang itu biasanya karena optionnya ke apa disembunyikan, tinggal di klik garis-garisnya show option gitu udah keluar semua. Ini karakter, paragraf, align, code finder, layer, artboard. Harusnya itu yang paling sering dipakai. Mungkin yang pakai 2020, 2021 agak beda lagi. Ada nggak yang pakai 2020, 2021? Ingat saya ada yang pakai Mac itu kayaknya versi terakhir. Sudah aman? Untuk ngecek bisa lihat di help terus about Illustrator itu Pak, benar nggak? Betul. Kalau Bapak Ibu mau ngecek versi di sini help about. Nanti bisa dilihat tuh hilang. Nah, nanti bisa dilihat ini rilisnya berapa? 2017 Pak. Ya, 2017. Kalau tadi selama saya jelaskan itu saya pakai versi yang lebih lama, 2015. Jadi sebetulnya tidak ada masalah, cuma 2017 punya fitur yang lebih banyak gitu aja. Dan kadang peletakannya sedikit berbeda. Tapi secara garis besar pasti sama. Ditunggu, mungkin ada pertanyaan. Pak, kalau punya saya muncul, nggak ada versionnya situ termasuk apa Pak? Saya coba kirim di chat. Oke. Hanya kelihatan 1987 sampai strip 2019. Maksudnya nggak seperti Pak Evan ada version 2017. Ini kayaknya 2019, Pak. Oh gitu, karena lihat tahun rilis terakhirnya itu tadi. Iya, betul. Soalnya versinya udah 24. Yang tadi 2017 kan 21. Begitu.
Pak Evan. Yes. Ya, Pak Evan, untuk yang gambarnya itu kan saya udah barusan bisa terinstall ini Pak, Betul. Illustratornya. Baru hari ini bisa. Oke. Nah, itu kan kalau kita buka dengan 10-80 pixel, itu bentuknya hampir square Pak. Betul. Nah, tadi punya Pak Evan kan memanjang itu. Iya. Itu di Photoshop atau di Illustratornya Pak? Sebetulnya nggak ada masalah di mananya sih Pak. Jadi kalau misalkan memang mau gambarnya memanjang kayak saya, berarti mungkin bikinnya jangan 1080 1080. Tadi kan 1080 1080 itu minimal. Jadi misalkan bapaknya mau bikin gambarnya panjang, jadi 3000 kali 1080 boleh, nggak apa-apa. Jadi disesuaikan aja dari awal. Mau Oh, gitu. bikin, iya ukurannya berapa? Oke Pak, baik Pak. Iya, Makasih. sama-sama Pak. Pak Evan, Ya, ya saya mau menggabungkan dua geometri, Pak. Saya share oke, screen boleh, Pak? boleh. Nah ini kan sebenarnya terdiri dari 3. Oke, Jadi saya mau jadiin satu gitu, Pak. Gimana caranya? bisa. Dipilih semua. Terus di window Pathfinder. Pathfinder, ya. Pakai yang itu, betul. Oh, Nah, kalau ini kan ada gapnya, berarti objeknya Ibu nggak mepet tadi. Ada Oh. gap, jadi dia nggak nyambung, kayak gitu. Tapi kalau untuk menggabungkan objek, pakai Pathfinder itu. Kalau misalnya saya balik ke belakang, Atau jalannya dibawa ke depan juga bisa. Oh, oke, Pak. Oke, Thank you, Pak. sama-sama. Pak Yudis, itu saya barusan kirim referensi, Pak. Mungkin Oke, Pak. bisa ya di-share ke grup supaya teman-teman juga ada bayangan gitu. Siap. Terima kasih. Terima kasih juga, Pak.
Ada lagi yang mau bertanya? Untuk resolusi minimal 150. Tapi kalau mau lebih ya boleh 300, nggak boleh, nggak apa-apa. Eh, untuk efek ini, efek gimana ya yang mau dicapai? Yang kayak seolah-olah ada itunya, Pak, kayak sinarnya gitu. Model Jepangan gitu, yang kayak bendera Jepang lama itu. Bukan, Pak. Bukan, Bukan. bentar ya. Coba mungkin ada contoh, Bu. Jadi saya bisa ngasih ininya tepat. Jadi pas pertama Pak Evan tadi nunjukin gambarnya, itu kan ada kayak sinarnya gitu, Pak. Ada kayak sinar matahari gitu. Bentar, saya coba share screen ya, supaya yang seperti apa? Seperti inikah? Bu Arvita, kelihatan layar saya kan ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke. Nah, yang mana? Yang ini atau yang ini atau yang kayak gini? Soalnya dari tadi saya kayaknya nggak ada gambar matahari.
Yang gimana? Ini. Lalu Ibu maunya dia yang seperti warna langit cerah. Kalau warna langit cerah biasanya pakai birunya muda aja. Jadi ini di color picker, kelihatan color picker saya ya. Cari biru yang muda-muda di sini, terus carinya guys yang deket-deket putih. Nah, gini kan kelihatan kayak langitnya cerah. Begitu. Kalau mau ditambahi awan ya Ibu buat beberapa awan mungkin. Sama-sama. Tapi kalau mungkin ada yang tertarik untuk membuat matahari yang versi Jepang yang seperti ini, yang kiri tengah ini ya. Saya kasih tahu caranya. Jadi pertama saya buat lingkaran, terus saya paste in place. Ini saya cuma butuh garisnya aja. Kayak gini. Cuma butuh garisnya aja. Di sini saya buat jadi dash. Putus-putus. Ini nggak kelihatan. Tak ganti warna dulu. Nah, putus-putus gini kan. Habis putus-putus, weight-nya ditambah aja. Sampai berapa? Nah, terus tengahnya dikasih yang utuh. Tuh. Nah, kayak gini. Kuning. Nah. Cuma tinggal seberapa besar gitu aja. Kalau ininya semakin dibesarin, ya dia akan semakin kelihatan. Nah, kalau udah semakin besar gini, udah. Supaya nggak terlalu ini di-expand aja. Nah, ini tinggal dibesarin. Mataharinya dilempar. Ini versi ini ya, versi matahari kayak gini. Terus ini ditutup apa? Tanah. Ini dikasih langit. Dan seterusnya. Kasih rumah, gunung. Kayak gitu. Ada lagi yang lain? Kalau yang Pak Yudis kirim ke saya itu, Iya. Itu Photoshop itu Pak. Illustrator nggak bisa bikin gini. Oh, jadi di efeknya di Photoshop ya Pak. Iya, dan Seperti itu yang pun Bapak jelaskan efeknya mungkin di pertemuan
pertama atau kedua itu ya yang di kayak ada perahu, danau. Ya, itu Ya. lebih baik motong-motong. Jadi nyari gambar yang sinar itu terus dipotong-potong sesuai dengan keingin apa di edit kayak gitu. Itu lebih mungkin daripada membuat. Karena kalau membuat Oh bisa, ya. cuma lapis-lapisnya agak berat. Oh siap. Begitu. Ini kalau nggak ada pertanyaan lagi, bisa diakhiri kok Pak Yudis? Yang lain mungkin sedang mengerjakan atau bisa ditutup perkuliahannya. 2 menit lagi mungkin Pak. Sambil Oke, nunggu. oke. Oke, oke. Selamat malam Pak Evan. Yes. Selamat malam Pak. Mohon info Pak.
Pak, Oke. yang untuk desain ini udah ada tugas berapa ya Pak yang harus kita kumpulin? Ada yang pertama itu desain Starbucks, Ya, lalu ada sama lagi. ini aja. Oh, sama ini aja ya. Oke. Iya. Saya itu. Ya Pak, oke. Oke, siap. Ya, terima kasih Pak Evan. Sama-sama. Saya itu belum punya AI Pak. Cuman Oke. download free-nya apa ada ya Pak? Oh, saya sudah pernah share, Pak, ke Pak Yudis untuk AI. Itu saya cek itu adanya game. Game itu AI. Bukan. Game sendiri, AI sendiri. Itu saya share Photoshop dan Illustrator. Iya, Illustrator Portable. Iya. Nanti coba saya up lagi link share-nya, Pak. Iya, makasih Pak Yudis. Iya. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Terima kasih Pak. Kalau kita download, pas ke download jadi game mulu ya. Kenapa ya Pak? Oh iya kah? Ya, tadi saya juga gitu Pak Evan. Oke. Tadi saya gitu, terus saya coba untuk tetap download. Ya. Tetap download. Jadi kalau masuk kita nanti ada XAMPP, ya kan? Kita ambil di Exit Meta Viewer for Drive. Kita klik itu, nanti muncul itu Drive. Saya coba, karena saya pakai handphone, saya coba share. Nah, kalau kita download, nanti munculnya ini. Benar nggak teman-teman? Kita klik di alamat HTTP-nya ini, munculnya ini. Nanti munculnya ini, teman-teman ambil yang di Exit Meta Viewer for Drive. Coba saya cek. Nanti munculnya seperti ini. Setelah itu, klik yang biru ini. Klik biru ini. Nanti munculnya ini. Nah, sewaktu di-download nanti seperti ini hasilnya. Ada tulisan Adobe Illustrator, tapi ya saya ada internetnya gitu kan. Saya double klik. Saya double klik, akhirnya masuk ke sini lagi. Dari sini diambillah ini. Adobe Illustratornya ini. Ada 2 kok. Kalau enggak, berarti gini aja. Nanti saya pindahkan ke folder baru, terus saya share lagi ke Pak Yudis biar nanti enggak kecampur sama gamenya gitu aja. Ya memang agak Pak, ada kalau kita nggak teliti nggak bakal jadi terus. Saya baru ini kok Pak, baru ini dapat, baru berhasil. Oke. Saya tadi iseng-iseng nyoba pakai Medibank. Medibank itu lebih kayak Photoshop versi gambar-gambar. Iya. Bukan yang vektor. Ya, kalau sudah nggak ada pertanyaan lagi, kalau mau tanya ke grup boleh sih, nanti biar Pak Yudis yang nyampaikan ke saya, nanti saya jawab. Sisanya kayaknya sudah ya. Iya, Pak. Ya. Kalau sudah, saya terima kasih sudah mengikuti kelas selama 7 pertemuan buat teman-teman. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Saya tidak sengaja tuh. Itu aja sih. Kalau teman-teman mungkin mau kontak-kontak, silahkan. Nggak ada salah, Pak. Bagus lah kalau nggak ada salah. Nggak ada salah, Pak. Itu cuman tugasnya jangan banyak-banyak. Tapi cuma 2 ya sudahlah, Pak. Cuma 2 aja. Betul. Cuma 1 kan, Pak? UAS itu aja kan, Pak? Iya, UAS sama yang tengah kapan hari itu aja. Yang salah itu kalau nggak ngumpul tugas, Pak. Pak Adi. Betul, Pak. Yang salah kalau nggak ngumpul tugas. Enggak, itu yang tugas 2 itu kan, Pak, yang bikin apa itu poster kan, Pak? Starbucks. Itu tugas pertama poster, plus kedua ini Pak. Jadi saya nggak ada ngasih tugas lagi. Yang pertama Starbucks sama ini. Iya, jadi cuma Starbucks sama ini aja. Sama UAS kan Pak? Iya, betul. UASnya apa Pak? Ini, Pak. UASnya ini kan? Iya, UASnya ini. Ini sekaligus tugas. Ini PR kan Pak? Ini ya
mau di PR kan boleh, pokoknya UASnya nanti kumpulkan ini gitu. Tanggal 28 ya. Pekerjaan rame-rame. Boleh. Biasanya Pak. Ya sudah kalau begitu. Terima Ya, kasih Pak. Bapak Ibu. Saya Terima kasih, mohon Pak Evan. pamit. Terima kasih Pak Evan. Semoga bertemu di lain hari ya. Atas Iya, ulang tahun. Pak. Baik, terima Mari. kasih Pak Evan. Terima kasih. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih Terima kasih, Pak Pak, Yudi. sama-sama. Terima kasih Pak Evan. Terima kasih, selamat malam. Ditunggu linknya ya Pak. Iya, Ditunggu linknya ya Pak ntar. kira saya share kalau Pak Evan sudah Ya. bagikan. Terima kasih Pak Yudi. Siap, Baik Pak. sama-sama. Nilainya udah jadi kan, Pak? Baik, seperti yang dijelaskan Pak Evan tadi, untuk lengkapnya yang tugas UAS saya share setelah dibagikan juga. Terus untuk pertemuan 6 sama 7 rangkuman materinya masih segera saya selesaikan juga. Jadi ditunggu di Google Classroom-nya. Baik Pak. Ya, nanti selanjutnya ada pertanyaan bisa diajukan ke Jabri atau ke WA di grup. Nilainya udah jadi kan Pak? Nilainya sih aman lah. Udah Cuman belum jadi. Mumpung ini sedikit orang Pak. Oke lah Pak Yudi, selamat malam. Siap. Dan selalu Selamat Pak Yudi. pagi. Ya. Oke. Terima kasih Pak. semua. Selamat malam. Selamat malam. Malam Pak Yudi. Malam Pak.